Hai, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas teknik dan metode praktis yang dapat dilakukan oleh anak milenial agar bisa menabung dan mencapai financial freedom. Jadi, pastikan kamu tetap di sini, karena informasi ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang keuangan pribadi. 1. Automatisasi tabungan. Otomatisasi tabungan adalah strategi yang melibatkan pengaturan otomatis untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan secara teratur ke rekening tabungan tanpa perlu campur tangan manual setiap kali. Hal ini membantu menciptakan disiplin keuangan dan memastikan bahwa kamu secara konsisten menyisihkan sejumlah uang untuk ditabung, tanpa risiko lupa atau keputusan impulsif yang dapat mengurangi tabungan. Pertama-tama, coba lakukan otomatisasi tabungan. Tentukan sejumlah uang yang akan otomatis dipindahkan ke rekening tabungan setiap bulan begitu gajimu masuk. Ini memastikan bahwa kamu secara konsisten menyisihkan sebagian dari pendapatanmu untuk masa depan. Contoh, jika gajimu 5 juta per bulan dan kamu ingin menabung 20%, atur transfer otomatis 1 JTA dari rekening pertama ke rekening tabungan secara otomatis dan rutin setiap bulan. Gunakan aplikasi seperti Digit atau Kapital dapat membantu mengelola tabungan otomatis dengan memahami pola pengeluaran dan menyisihkan uang secara otomatis. 2. Memanfaatkan teknologi finansial, fintech. Gunakan teknologi finansial atau fintech untuk membantumu mengelola keuangan dengan lebih efisien. Aplikasi pengelolaan keuangan atau aplikasi investasi dapat membantu memantau pengeluaran dan mendapatkan saran investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Terkadang, milenial mungkin ingin mengatur besar pemasukan dan pengeluaran mereka tanpa melibatkan teknologi atau fintech yang kompleks. Menggunakan aplikasi catatan pengeluaran sederhana, buatlah spreadsheet sederhana untuk mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan. Pisahkan kategori, seperti makanan, transportasi, atau hiburan. Lakukan ini setiap kali kamu melakukan transaksi. Menggunakan fitur budgeting di aplikasi perbankan, aktifkan fitur anggaran yang disediakan oleh aplikasi perbankanmu. Beberapa bank menyediakan fitur ini yang secara otomatis mengategorikan pengeluaran dan memberikan gambaran visual tentang anggaran bulanan. Pengaturan otomatisasi transfer, etapkan jumlah tetap yang akan otomatis dipindahkan ke rekening tabungan setiap bulan. Ini membantu menyisihkan sebagian besar pemasukan secara otomatis. Menggunakan aplikasi uang tunai, masukkan setiap transaksi secara manual agar kamu dapat melacak dengan jelas berapa banyak uang yang telah dikeluarkan. 3. Membuat rencana keuangan bulanan. Buatlah rencana keuangan bulanan yang mencakup target tabungan, pengeluaran yang direncanakan, dan prioritas keuangan lainnya. Ini akan membantu kamu tetap fokus dan terorganisir dalam mencapai tujuan finansialmu. Secara teknis, langkah pertama melibatkan identifikasi dan penentuan pendapatan bulanan, termasuk gaji dan sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran rutin, seperti sewa, listrik, dan cicilan utang, diidentifikasi dan ditetapkan sebagai prioritas. Alokasi dana untuk pengeluaran variabel, seperti makanan, transportasi, dan hiburan, juga dihitung dengan cermat berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, sejumlah uang dialokasikan untuk tabungan, investasi, dana darurat, dana pensiun, dan pembayaran utang tambahan, dengan proporsi yang dapat disesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing individu. 4. Kreatif dengan sumber pendapatan. Jangan hanya bergantung pada pekerjaan utama. Coba eksplorasi sumber pendapatan tambahan seperti bisnis sampingan, freelance, atau investasi properti. Diversifikasi sumber pendapatan dapat memberikan stabilitas finansial dan peluang pertumbuhan. Seseorang dapat mempertimbangkan pembukaan bisnis sampingan, menjalankan proyek lepas, atau menghasilkan pendapatan dari keterampilan uniknya seperti fotografi, desain grafis, atau menulis. Sumber pendapatan kreatif juga dapat melibatkan pemanfaatan platform daring untuk menjual barang atau jasa, seperti menjadi penulis lepas di situs freelancing atau membuka toko online. Dengan bersikap kreatif terhadap sumber pendapatan, individu dapat mengoptimalkan potensi keuangan mereka dan meningkatkan daya tahan finansial melalui diversifikasi pendapatan. 5. Mengelola utang dengan cermat. Jika kamu memiliki utang, buatlah rencana untuk melunasi dengan efisien.
Prioritaskan utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, dan pertimbangkan opsi refinansiasi atau negosiasi bunga untuk mengurangi beban finansial. Konsumtif dan impulsif. Milenial cenderung terjebak dalam perilaku konsumtif dan impulsif, terutama terkait dengan pembelian barang-barang yang mungkin tidak diperlukan. Penggunaan kartu kredit tanpa pertimbangan matang seringkali mengakibatkan akumulasi utang. Keinginan untuk memenuhi keinginan segera dan kepuasan instan dapat membawa konsekuensi finansial jangka panjang jika tidak dielola dengan baik. Untuk menghindari jebakan utang, milenial sebaiknya membatasi pembelian impulsif dengan membuat anggaran yang jelas. Membuat daftar kebutuhan dan keinginan, serta memberikan batasan anggaran untuk setiap kategori, dapat membantu mengendalikan perilaku konsumtif. Jika ingin membuat pembelian besar, sebaiknya berikan diri waktu untuk merenung sejenak sebelum. Ketergantungan pada gaya hidup, Instagramable. Milenial seringkali merasa tertekan untuk menunjukkan gaya hidup yang keren dan terlihat mengagumkan di media sosial. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang atau pengalaman yang terlihat mengesankan secara visual. Gaya hidup Instagramable ini, jika tidak dielola dengan bijak, dapat menyebabkan penggunaan kartu kredit berlebihan atau memaksa untuk hidup di luar kemampuan finansial. Untuk menghindari terjebak dalam gaya hidup yang mahal demi mendapatkan apresiasi di media sosial, milenial perlu fokus pada nilai-nilai sejati dan kebahagiaan batin. Penting untuk memahami bahwa penampilan di media sosial tidak selalu mencerminkan keuangan yang sehat. Membangun prioritas finansial yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan membatasi pengeluaran hanya untuk menciptakan citra daring dapat membantu menjaga stabilitas keuangan. 6. Mulailah berinvestasi. Mulailah berinvestasi untuk pensiun sedini mungkin. Manfaatkan rencana pensiun perusahaan, dan jika memungkinkan, tambahkan kontribusi pribadi. Keputusan ini akan membantu kamu membangun dana pensiun yang substansial di masa depan. Beberapa orang mungkin merasa enggan atau tidak nyaman dengan dunia investasi karena kompleksitasnya atau ketidakpastian pasar. Namun, untuk membangun dana pensiun yang cukup, penting untuk membuka pikiran terhadap investasi sebagai alat untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Mengedukasi diri, belajar dasar-dasar investasi, jenis-jenis aset, dan strategi investasi. Memulai dengan risiko yang rendah. Memulai dengan investasi yang memiliki risiko rendah, seperti reksadana indeks, sebelum memasuki instrumen investasi yang lebih kompleks. Menggunakan platform investasi mudah, memanfaatkan platform investasi yang user-friendly untuk memulai perjalanan investasi tanpa perlu pengetahuan mendalam. Diversifikasi portofolio, menyebar investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Konsisten dan disiplin, membuat kontribusi reguler ke portofolio investasi. Menyesuaikan sesuai dengan perubahan tujuan keuangan dan keadaan. Nah, itulah beberapa teknik dan metode yang dapat dilakukan oleh anak milenial untuk menabung dan mencapai financial freedom. Ingatlah, kunci utamanya adalah konsistensi dan kesabaran. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.